Bab 410, Pemulihan. Baru setengah jam yang lalu, anggota keluarga Anda terlibat pertengkaran dengan puluhan orang. Pertengkarannya terjadi selama 10 menit di jalan di depan sana. Apa Anda tidak mengetahui masalah ini? Pemuda berseragam itu menatap Nora dan bertanya dengan bermuka masam. Mata Nora dan May terbelalak saat mendengarnya. Puluhan orang terlibat perkelahian dengan Sean? Mungkinkah Hawk yang melakukan ini? Apa karena masalah ini Sean berulah melawan Hawk? Nora memikirkan hal ini dan mengerutkan kening melihat May yang baru saja mengatakan Sean langsung menyerang Hawk tanpa alasan apapun. Sekarang, masalah ini terlihat menjadi rumit. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak tahu. May bergumam dengan suara pelan dibarengi batuk ringan. Bisakah Anda memanggil pihak yang terlibat sebentar? Desak pemuda berseragam itu sekali lagi. Nora menghela napas tak berdaya. May memang benar. Meski Sean punya sedikit uang, tetapi dia tidak punya koneksi dan kekuasaan sama sekali. Sekarang, petugas kepolisian ingin membawanya pergi dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan jika keluarga Perkins turun tangan, Nora takut mereka tidak akan bisa melindungi Sean. Apa Anda sekalian mencari saya? Di saat itulah Sean memutar kursi rodanya keluar kamar dan perlahan sampai di ruang tamu. Anda harus ikut dengan kami. Pemuda berseragam itu mengangguk lalu menatap Sean. Sesaat kemudian, pemuda berseragam itu langsung mematung. Dia lalu buru-buru mengusap matanya. Sementara itu, May mendengus dengan dingin dan menggerutu pada Sean. Sebaiknya kamu tidak menyeret Nora ke dalam masalah ini. Bukankah kamu cukup kapabel? Bukankah kamu bilang tak ada yang bisa membuatmu menderita? Bisakah kamu membuktikannya padaku sekarang? May berbicara dengan nada menghina. Tuan Lane? Namun, pada detik berikutnya, pemuda berseragam itu berteriak pada Sean yang membuat May terdiam seketika. Apa Anda mengenal saya? Sean perlahan memutar kursi rodanya dan sampai di hadapan kerumunan itu. Ternyata benar, Tuan Lane. Tuan Lane, saya salah satu anak buah ketua Zwaiten. Terakhir kali kita bertemu. Pemuda berseragam itu buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangan pada Sean untuk bersalaman. Adegan ini membuat May, Nora dan sopir paruh baya itu tercengang. Pemuda berseragam itu baru saja memperlakukan Nora dan May dengan tidak sabar. Tapi sekarang, dia antusias di hadapan Sean, seolah-olah dia adalah bos pemuda itu. Jadi begitu. Kamu anak buah Tuan Zwaiten. Sean mengangguk kecil, meskipun dia tidak terlalu terkesan pada pemuda ini. Namun, Sean mengenal Barnabas. Ya, Tuan Lane. Saya tidak menyangka ternyata orang itu adalah Anda. Maaf karena telah mengganggu Anda selarut ini. Pemuda berseragam itu menghadap Sean dan berkali-kali meminta maaf. Dan semakin sopan dia pada Sean, May dan Nora semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seorang petugas kepolisian begitu sopan dan hormat pada Sean? Tidak apa-apa. Saya tidak akan pergi ke kantor polisi. Jika ada yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja pada saya di sini. Sean bicara sambil melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Tuan Lane, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi kepada Anda. Saya bahkan tidak akan datang kemari jika saya tahu orang itu adalah Anda. Tentu ini adalah kesalahan pihak lain. Jangan khawatir. Kami akan segera menangkap tersangkanya dan memberikan keterangan kepada Anda. Tuan Lane, kami akan pergi dulu. Maaf telah mengganggu. Pemuda berseragam itu tidak berani lagi mengatakan lebih banyak omong kosong di depan Sean. Dia segera pergi setelah berpamitan pada Sean. Tuan,
saya minta maaf. Tadi, saya takut Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi saya meminta bantuan. Sopir paruh baya itu juga bereaksi, dan setelah itu dia berkali-kali meminta maaf pada Sean. Tidak apa-apa. Anda bisa pergi sekarang. Sean melambaikan tangannya. Kemudian sopir paruh baya itu berpamitan dan pergi. Di ruang tamu, lagi-lagi hanya tersisa 3 orang. Ini? May tercengang. May baru saja mengatakan Sean tidak punya kekuasaan. Dan Hawk bisa membalas dendam pada Sean dengan mudah. Namun, interaksi Sean dengan petugas kepolisian itu di luar dugaan May. Sean sepertinya punya banyak koneksi. Sean, apa Hawk menyerangmu? Apa dia mempekerjakan puluhan pria? Nora tidak sempat memikirkan hal lain. Yang paling dia khawatirkan tetap saja keselamatan Sean. Bukan dia. Kamu tidak perlu berpikir berlebihan. Segeralah beristirahat. Sean melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli dan tidak mengatakan yang sebenarnya pada Nora. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Nora pasti akan menentang Hawk. Lagi pula, Sean tidak ingin Nora terlalu banyak berhubungan dengan Hawk. Jangan sembunyikan semuanya dariku. Nora terdiam selama 2 detik, tapi dia tetap menoleh pada Sean dan berbicara. Oke, aku tahu. Sean tersenyum dan menanggapinya sebelum kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Sean melanjutkan untuk menusukkan jarum suntik yang tadi belum sempat dia selesaikan. Pil itu sudah sepenuhnya bekerja. Sean perlu menggunakan seni akupunktur untuk mempercepat proses pemulihan sistem sarafnya. 20 menit kemudian, Sean berkeringat hingga basah kuyup. Rasa hangat di kakinya semakin terasa. Sean menyimpan jarum suntiknya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri dengan tangan bersandar di lengan kursi roda. Dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan kakinya yang lenyap selama 2 tahun ini telah kembali. Bab 411, Aku tidak akan mengecewakanmu. Awalnya, kedua kaki Sean benar-benar dalam keadaan mati rasa. Tidak ada rasa sentuhan, sakit, dan gatal. Jadi, setiap kali Nora membantu Sean mencuci kakinya, dia sendiri yang harus menguji suhu air dengan tangannya sebelum membiarkan kaki Sean masuk. Jika tidak, meski airnya terlalu panas, Sean tidak akan bereaksi apa-apa. Selama 2 tahun, berkat pijatan Nora juga, otot kaki Sean tidak kehilangan massa otot atau berhenti berkembang. Dan sekarang, kedua kaki Sean yang awalnya kebas dan mati rasa akhirnya bisa merasakan kehangatan itu. Dia bahkan bisa merasakan sensasi darah yang mengalir. Sean mencengkeramkan tangan pada kursi rodanya lalu perlahan berdiri. Perlahan dia melepas pegangannya pada sandaran tangan kursi roda. Setelah kedua tangan Sean lepas dari sandaran tangan kursi roda, akhirnya dia bisa berdiri tanpa penyangga apapun. Dan secara mengejutkan, dia berhasil tetap dalam posisi berdiri dan tidak terduduk lagi. Saat itu, Sean benar-benar gembira. Berdiri. Gerakan ini adalah masalah yang sangat tidak penting dan sepele bagi orang kebanyakan. Namun, dulu gerakan itu sangat sulit bagi Sean yang lumpuh di kursi roda selama 2 tahun lamanya. Jika dia tidak pernah berdiri, dia tidak akan mati-matian ingin berdiri. Namun, setelah mengalami bagaimana rasanya berdiri, dia lebih menderita ketika dia lumpuh. Namun sekarang, tanpa bantuan dari siapapun, dia akhirnya berdiri sepenuhnya dengan kedua kakinya. Perasaan ini membuat jantung Sean berdetak lebih cepat. Sean yang berkepala dingin merasa sangat bersemangat. Sean perlahan mengangkat kepalanya, kemudian memandangi langit-langit dalam diam selama beberapa detik. Matanya berkilat. Siapapun yang menatap matanya saat itu pasti akan ketakutan.
Dia terlihat sangat acuh tak acuh dan kejam. Saat itu, Sean memancarkan aura dingin dan mendominasi. Dia telah bertempur dalam beberapa peperangan selama 8 tahun. Dia telah mengambil jutaan nyawa. 8 tahun karir militer dan mencapai banyak prestasi cemerlang membuatnya menjadi orang sukses. Aura pembunuh yang dia pancarkan sangat menakutkan. Hanya orang-orang yang telah mengambil banyak nyawa yang bisa memiliki aura seperti itu. Saat itu, Sean sedikit memejamkan matanya ketika banyak sekali gambaran melintas di pikirannya. Dia bahkan mendengar suara pembunuhan. Angin menderu dari utara dan suara pembunuhan terdengar keras. Seakan-akan dia kembali ke satu masa itu. Di masa lalu, seorang remaja laki-laki mendapat posisi kunci di Angkatan Darat Barat Laut. Namun, tidak ada yang yakin. Namun, remaja laki-laki itu adalah seorang pemberani yang memimpin pasukannya secara strategis dan telah memenangkan banyak pertempuran, membuat musuh-musuhnya ketakutan. Yang semula tidak ada seorang pun mengabdi padanya, hingga akhirnya jutaan orang berikrar akan setia padanya. Berapa banyak peristiwa masa lalu yang dialaminya yang tak terkisahkan. Semua itu adalah kerja keras dan dedikasi. Aku berhak mendapatkan semua kemuliaan itu. Semua itu adalah kontribusiku. Aku akan membunuh siapapun yang berani merampas kemuliaan itu dariku. Mata Sean membelalak dan gelombang amarah mengelora di matanya, sedingin es dan mengerikan. Saat Sean mencoba melangkah, kakinya mendadak lemas. Setelah itu dia ambruk tak terkendali. Brooke? Lalu dengan susah payah, Sean kembali duduk di kursi rodanya. Dia belum sepenuhnya pulih. Namun, Sean tidak terlalu kecewa. Dia tahu ini sudah menjadi awal yang baik. Tidak lama lagi, dia akan benar-benar pulih sepenuhnya. Dan saat itulah, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Keluarga Ethan dan Odom, aku tidak akan mengecewakan kalian. Sean tersenyum dingin sambil perlahan mencengkram sandaran tangan kursi rodanya. Buku-buku jarinya terkepal kuat hingga bersemu putih. Di ruang tamu, sejak Sean masuk kamar, May dan Nora hanya duduk di sofa dan tak ada yang berbicara. Mereka memikirkan hal-hal yang berbeda. Mereka sedang menganalisis situasi seperti apa yang sedang Sean hadapi. Semua orang mengatakan Sean tidak punya uang, tapi dia sudah membeli mobil, villa, dan bahkan menyewa seluruh hotel Lakeside. May tidak tahu berapa uang yang sudah Sean keluarkan untuk menyewa hotel itu. Namun, jika Sean mampu merebut penggunaan hotel itu dari Hawk, pasti dia menawarkan uang 2 kali lipat atau bahkan beberapa kali lipat lebih banyak daripada Hawk. May percaya itu pasti bukan jumlah yang kecil. May bilang Sean tidak punya banyak koneksi. Dengan menyampingkan peristiwa sebelumnya, apa yang baru saja terjadi dengan petugas polisi dan Sean? 20 petugas polisi berseragam datang untuk menangkap Sean dan bersiap membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Petugas polisi itu bahkan bersikeras untuk membawa Sean ke kantor polisi. Tapi setelah Sean keluar, rasa hormat yang ditunjukkan petugas polisi itu pada Sean jelas bukan palsu. Nyaris seperti seorang bawahan yang bertemu dengan bos besarnya. Bukan hanya itu, petugas kepolisian itu bahkan tidak mau lagi menangkap Sean. Meskipun Sean berinisiatif mengatakan dia bersedia bekerja sama dalam penyelidikan mereka, tapi petugas polisi itu menolak melakukannya. Bab 412, Aku percaya dia. Bab 412, Aku percaya dia. Bahkan di saat itu juga, petugas polisi itu membuat pernyataan konklusif bahwa orang-orang yang melawan Sean lah yang harus disalahkan atas apa yang sudah terjadi. Petugas polisi juga mengatakan bahwa dia akan mendidik orang-orang itu dengan benar dan memberi Sean keadilan. Jika Sean benar-benar tidak memiliki latar belakang yang kuat, apakah para petugas polisi itu akan sehormat dan sesopan itu pada Sean?
Tiba-tiba Mei teringat kejadian yang menimpa Dylan. Sandra pernah berkata bahwa Sean sanggup membuat Dylan bekerja sebagai penjaga keamanan. Sean juga mampu membuat Dylan mendapatkan pekerjaannya kembali. Saat itu, Mei mengira itu adalah sebuah lelucon. Mei pikir mungkin itu hanya kebetulan. Namun saat itu, Mei tidak membalas pernyataan Sandra karena hubungan keluarga Sandra dan keluarga Mei telah menjadi lebih baik karena Sean. Jadi, Mei tidak berkomentar apapun ketika Sandra berpikir bahwa kontribusi Sean lah yang membuat Dylan bisa mendapatkan kembali pekerjaannya. Dan sekarang tiba-tiba Mei merasa bahwa Sean mungkin telah benar-benar membantu Dylan di masa lalu. Jika bukan begitu, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Bu, aku sudah mengatakan padamu kamu keliru tentang Sean. Dia tidak akan pernah bergerak melawan Hawk dengan sembarangan. Pasti Hawk menemukan seseorang untuk berurusan dengan Sean, membuat Sean marah dan bergerak melawan Hawk. Nora menatap Mei dan berbicara tentang masalah itu. Mei tidak berdaya sebab dia tak menyangka Nora akan terus membela apa yang telah Sean lakukan, bahkan pada saat ini. Tentang uang dan kekuasaan yang Sean perlihatkan, Nora tampaknya tidak terlalu peduli. Apa kamu punya bukti? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak punya bukti. Mei mengerutkan keningnya dan memarahi Nora. Sementara itu, Nora menatap Mei dengan sangat tak berdaya. Nora kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Dulu, Nora dan Mei pernah punya kesan buruk terhadap Sean. Ketika Sean mendapatkan kembali kesadarannya, dia melakukan banyak hal yang mengejutkan Nora. Ditambah dengan kata-kata Lynette dan Iris, Nora perlahan-lahan mengubah kesannya terhadap Sean. Tapi Mei tidak pernah mengubah kesannya terhadap Sean. Jadi, bagi Mei, Sean dianggap salah, apapun yang dilakukannya. Bagaimanapun, Sean jelas bukan seseorang yang sengaja memulai perkelahian. Aku percaya padanya. Nora mempercayai Sean, dia tidak akan pernah sengaja memulai perkelahian. Kamu bilang mulai sekarang tidak akan lagi mengganggu hubunganku dengan Sean. Jadi, kuharap kamu menepati janjimu. Nora berhenti sejenak dan kembali mengingatkan Mei. Apa kamu bilang? Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu, tetapi kamu harus rasional. Kamu tidak benar-benar akan mengencani pecundang ini, kan? Bukankah aku baru saja memberitahumu semua uang yang dia hamburkan adalah kompensasi dari militer? Ketika dia sudah menghabiskannya, tidak akan ada yang tersisa. Mungkin dia punya koneksi hanya karena dia masih memiliki uang. Setelah dimarahi Nora, Mei menjadi geram lalu langsung menyilangkan tangannya dan mencibir. Bu, biar aku ulangi sekali lagi. Aku tidak peduli jika dia punya uang. Dia tidak memiliki penghasilan selama 2 tahun terakhir. Dan bukankah aku telah menghasilkan uang untuk seluruh keluarga? Nora mengerutkan kening dan tidak tahan untuk tidak berdebat dengan Mei. Apa aku bilang kamu peduli dengan uangnya? Apa yang aku katakan adalah bahwa dia seharusnya menginvestasikan uang yang dia punya dan memiliki penghasilan dari itu. Namun, dia tidak punya ambisi atau motivasi. Sebaliknya, dia hanya menikmati hidup dan terus menghabiskan uang. Apakah kamu pikir itu baik-baik saja? Belum lagi dia adalah orang cacat. Bahkan jika dia pria sehat tapi tanpa ambisi, dia tetap pecundang. Mei marah dan dia mulai berbicara kasar. Dan kali ini, Nora tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Memang, Sean hanya menghabiskan uang dan bahkan tidak berpikir untuk menciptakan asetnya sendiri. Dengan cara itu, suatu hari nanti uangnya akan habis. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki sekarang. Terlebih lagi, Nora juga tidak ingin orang yang dia sukai menjadi orang yang tidak termotivasi. Aku akan membicarakan hal ini padanya. Dia berharap aku bisa meninggalkan perusahaan Perkins dan dia akan mendanai perusahaan atas namaku. Namun, aku telah menolaknya.
tapi bukan berarti dia tidak ambisius. Nora menggigit bibirnya, masih membela Sean. Dia tidak serius. Pria selalu mengatakan kebohongan. Menjalankan perusahaan atas namamu? Dia pikir dia siapa hingga mampu melakukannya. Mendengar apa yang Nora katakan, May tidak bisa mengendalikan tawanya. May tidak percaya Sean punya kemampuan untuk mendirikan perusahaan. Terserah kepadamu jika kamu ingin mempercayainya. Dia mengatakan kepadaku aku bisa meninggalkan perusahaan Perkins kapanpun aku merasa tidak bahagia di perusahaan, dan Yates serta yang lainnya terus memanfaatkan aku. Bahkan jika aku mengundurkan diri dari perusahaan Perkins, Sean pasti akan mengurus semuanya untukku dan membantuku mendapatkan pekerjaan. Aku memilih untuk percaya padanya. Nora menatap mata May sambil berbicara dengan tegas. Ya. May melihat pada Nora, menatap sejenak dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, begitu May membuka mulut, dia langsung disela oleh Nora. Kamu juga bilang dia cacat. Dia sudah memberitahuku dia akan segera pulih. Bab 413, Keteguhan. Tentang masalah ini, aku tetap percaya dia tidak akan membohongiku. Nora mengalihkan pandangannya dan berdiri perlahan. Namun, May semakin merendahkan Sean setelah Nora mengatakan bahwa dia akan segera pulih. Aku tidak akan pernah percaya dia akan segera pulih. Berapa banyak dokter yang kamu datangi bersamanya, dan berapa banyak obat yang kamu habiskan dalam 2 tahun? Aku tebak kamu pasti juga menghabiskan banyak uang untuk membeli obat-obatan impor. Kamu telah menghabiskan semua gajimu hanya untuk memberinya perawatan medis, tapi dia masih belum membaik. Aku tak percaya kamu mempercayai apapun yang dia katakan. Asal kamu tahu, ya, dia tidak akan pernah berdiri lagi seumur hidupnya. May menyilangkan tangannya di depan dada, dan nada bicaranya penuh dengan penghinaan. May yakin sekali. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Siapapun bisa tidak mempercayainya, tapi aku percaya padanya. Dan itu sudah cukup. Cukup juga baginya. Nora melirik May sebelum meninggalkan ruang tamu. Kita lihat saja nanti berapa lama dia bisa membodohimu. May mendengus dengan dingin dan juga masuk ke kamar tidur. Sementara itu, di dalam sebuah kamar hotel mewah, Hawk duduk di kursi dan membiarkan 2 orang dokter mengobati luka di wajahnya. Tidak ada luka dangkal, tetapi seluruh wajah bengkak dan tampak mengerikan. Hawk tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Dia terlihat sangat dingin sambil mengepalkan tinjunya. Kedua dokter itu dengan hati-hati menyelesaikan pengobatan Hawk, lalu segera berpamitan dan pergi. Hotel bintang 1 ini adalah milik keluarga Eason, jadi dokter-dokter itu tidak akan berani membuat Hawk marah. Katakan padaku, sebaiknya kamu memberiku alasan yang tidak akan membuatku murka. Setelah kedua dokter tadi pergi, Hawk melangkah maju dan menendang seorang pemuda di depannya hingga tersungkur. Pemuda ini adalah orang yang sama yang memimpin geng untuk membereskan Sean sebelumnya. Dia adalah pemuda dengan tato kalajengking. Tuan Eason, Sean adalah seorang ahli seni bela diri. Luke duduk berjongkok di tanah, sama sekali tidak berani berdiri. Aku tahu. Itu sebabnya aku menyuruhmu membawa puluhan orang ke sana. Sekarang, seharusnya dia yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tapi kemudian, kamu biarkan dia pulang tanpa terluka dan menghajarku. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Hawk menjadi semakin marah, dan dia menendang serta meninju Luke. Luke menutup kepalanya dengan 2 tangan, membiarkan Hawk melampiaskan kemarahan padanya sebanyak yang dia bisa. Luke sama sekali tidak berani membantah.
Baru setelah Hawk menendangi Luke selama hampir 3 menit dan merasa kelelahan baru Hawk perlahan berhenti. Namun tetap saja, Hawk terbakar amarah. Awalnya, Hawk cukup yakin Sean pasti akan masuk rumah sakit karena perkelahian itu. Itu sebabnya dia berani pergi ke rumah Nora dan berbicara dengan May. Namun, Sean bukan saja tidak terluka, tapi dia juga balas memukul Hawk. Hawk tak bisa menahan kemarahannya. "Katakan padaku! Katakan apa yang telah terjadi!" Hawk kembali duduk di kursinya, dan dadanya turun naik dengan hebat. Tuan Eason, Sean adalah ahli seni bela diri yang luar biasa. Dia bisa bertarung dengan sangat baik. Luke duduk perlahan, tapi dia masih belum berani berdiri saat menjelaskan pada Hawk. "Aku tahu dia bisa berkelahi. Jadi, apa maksud perkataanmu itu? Kamu ingin mengatakan aku menyuruhmu membawa hampir 40 orang ke sana, dan kamu tidak bisa mengalahkannya?" Hawk sangat marah, bahkan dia sendiri tidak percaya saat mengatakan itu. "Tuan Eason, itu kenyataannya. Kami semua menyerang bersama-sama dan bahkan dengan senjata, tapi kami tetap tidak bisa mengalahkannya. Kami bahkan tidak bisa mendekatinya karena dia langsung menjatuhkan kami." Luke menjelaskan dengan suara bergetar. "Omong kosong! Dia itu orang cacat. Mengapa puluhan dari kalian tidak bisa mengalahkannya? Apa kalian pecundang?" Hawk mengumpat dengan marah, sama sekali tidak percaya pada Luke. "Katakan yang sebenarnya. Apa Sean sudah menyuapmu dengan uang? Jadi, kalian sengaja membiarkan dia pergi?" Hawk bertanya sambil memicingkan matanya dan menatap Luke. "Tuan Eason, kami tidak akan pernah berani melakukannya. Anda adalah bos kami, jadi kami tidak akan pernah berani mengkhianati Anda. Hanya saja Sean benar-benar kuat dan telah melukai banyak temanku. Luka-luka itu tidak bisa dipalsukan." Saat Luke mendengar apa yang dikatakan Hawk, dia buru-buru melambaikan tangannya dan cepat-cepat menjelaskan. Luke harus menjelaskan pada Hawk sejelas-jelasnya, atau Hawk pasti tidak akan mengampuninya dan akan menghabisi nyawanya. "Dia hanya mengambil pipa besi dari kami dan mengalahkan kami." Luke masih ketakutan ketika mengingat bagaimana Sean mengalahkannya dan teman-temannya. Kekuatan Sean telah memberikan Luke kesan mendalam. Sean bahkan telah meninggalkan Luke dengan trauma yang membuat Luke ketakutan ketika melihat pengguna kursi roda kelak. "Kamu berkata yang sebenarnya?" Hawk bertanya sambil mengerutkan kening dan menatap Luke sambil bertanya. Bab 414. Ternyata benar karena Sean. "Tuan Eason, mana mungkin aku berani berbohong padamu? Bukankah aku hanya akan membahayakan diriku sendiri jika berani membohongimu?" Luke menjelaskan sambil mengibas-ngibaskan tangannya berkali-kali dan menggeleng dengan keras. Aku percaya kamu tidak akan berani membohongiku." Hawk sejenak menatap Luke dan berkata sambil mendengus dingin. Hawk cukup yakin Luke tidak punya nyali untuk menipunya. Apalagi, Hawk bahkan sama sekali tidak menghargai nyawa anak buahnya. "Benarkah si cacat Sean memang sekuat itu? Bahkan 40 orang tidak bisa mengalahkannya. Mengapa bagiku cerita yang kamu katakan seperti adegan dalam film? Apakah mungkin belajar seni bela diri di dalam militer?" Hawk mengulurkan tangan dan mengetuk-ketukannya di atas meja, bertanya-tanya. "Aku tidak tahu jika seseorang bisa belajar seni bela diri di militer. Namun, aku pernah mendengar ada pasukan khusus yang bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Jika orang itu adalah anggota pasukan khusus senior, dia bisa mengalahkan 30 orang secara bersamaan dengan mudah. Mungkin saja Sean dulunya adalah anggota pasukan khusus." Setelah terdiam sebentar, Luke berkata dengan suara pelan. "Namun, kamu harus tahu dia hanya orang cacat.
Saat berbicara, Hawk mengulurkan tangan dan mengetuk-ketuk meja sambil mengerutkan keningnya. Mendengar perkataan itu, Luke langsung membeku. Tidak peduli bagaimanapun masa lalu Sean, kenyataannya sekarang dia adalah orang cacat. Bagaimana mungkin orang cacat bisa menjatuhkan begitu banyak orang sendirian? Jika dia tidak cacat, bisa sekuat apa dia? Untungnya, dia tidak bisa sembuh seumur hidupnya. Jika tidak, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengganggunya kalau dia bisa berdiri lagi. Sambil mengernyit, Hawk perlahan menyulut sebatang rokok dan mengisapnya. Keningnya berkerut. Tuan Eason, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika memerintahkan seorang pria untuk menyerang Sean ketika dia lengah? Meskipun dia kuat, akan ada saatnya kehabisan energi. Asalkan jumlah orangnya memadai, kita pasti bisa mengalahkannya. Luke berbicara dengan kejam. Sejenak Hawk berpikir, sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya untuk menolak. Setelah penyerangan ini, dia pasti akan lebih waspada. Jadi, tidak akan mudah untuk berurusan lagi dengan dia. Dan jika terlalu banyak orang, aku bisa dijadikan tersangka apabila sesuatu yang buruk terjadi. Setelah menganalisis keadaan, saat itu Hawk memutuskan untuk tidak lagi menyerang Sean. Lagi pula, tujuan utama Hawk adalah memberi Sean peringatan. Dan sekarang, tujuannya telah tercapai. Tuan Eason, apakah kita akan menyerah sekarang dan membiarkan dia begitu saja? Luke menatap Hawk dan bertanya dengan hati-hati. Haha! Hawk tersenyum dingin ketika mendengarnya. Dia hanya seorang pecundang. Aku punya banyak cara untuk menghabisi nyawanya. Aku tidak akan berurusan langsung dengan dia, tapi aku bisa memanfaatkan seseorang untuk menghabisinya. Hawk menyeringai sambil mengulurkan tangan dan mengusap-usap dagunya. Luke hanya mengangguk patuh dan tidak berani bertanya lagi. Keesokan harinya. Pukul 14.00. Sekali lagi, dua orang tamu tiba di kediaman keluarga Perkins. Salah satunya tak lain adalah Hawk. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda seusia Hawk. Pemuda itu juga mengenakan setelan mahal, persis dengan Hawk. Jam di pergelangan tangannya pun tampak mahal. Nyonya Perkins, perkenalkan. Ini adalah Ace Remington, seorang anggota eksekutif senior dari grup Acton. Hawk menghadap ke arah Nyonya Perkins dan memperkenalkan Ace sambil tersenyum. Silakan duduk, Tuan Remington. Nyonya Perkins yang merasa sedikit terkejut, segera menyambut Ace lalu duduk. Grup Acton adalah perusahaan yang tidak pernah diremehkan oleh orang lain. Nyonya Perkins sangat berharap padanya. Sebagai anggota eksekutif senior grup Acton, Ace jelas memiliki status yang tinggi. Nyonya Perkins menduga staf dari banyak perusahaan harus menghormati Ace ketika bertemu dengannya. Terima kasih, Nyonya Perkins. Aku dan Tuan Eason adalah teman. Dia mengatakan padaku Anda adalah orang yang baik. Keluarga Perkins juga cukup terkenal. Karena itu, aku datang berkunjung. Ujar Ace sambil duduk perlahan. Dia tampak tenang dan bisa diandalkan. Hawk telah menghabiskan banyak uang untuk bisa mengundang Ace datang. Jadi Ace harus melakukan pekerjaannya dengan baik setelah menerima uang itu. Satu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Nyonya Perkins tersenyum, dia menjadi semakin antusias terhadap Ace. Nyonya Perkins, Tuan Remington memegang sebuah posisi yang penting di dalam grup Acton. Dia juga mengetahui banyak hal. Jadi jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan saja. Setelah duduk, Hawk memberikan kesempatan pada Nyonya Perkins. Boleh saya langsung bertanya? Sejenak Nyonya Perkins berhenti, kemudian menatap ke arah Ace. Silakan lanjutkan, Nyonya Perkins. Ace mengangguk,
terlihat sangat tenang. Keluarga Perkins telah berkembang di kota River Falls selama beberapa tahun ini. Meskipun bisnis keluarga kami tidak terlalu hebat, tapi juga tidak buruk. Dan selama bertahun-tahun perusahaan Perkins selalu jujur serta tidak pernah ada kekacauan besar di dalamnya. Kami memiliki usaha di bidang ramuan obat yang cocok dengan bagian farmasi dari grup Acton. Karena itu, saya tidak mengerti mengapa grup Acton menolak untuk berkolaborasi dengan keluarga Perkins. Apakah ada kesalahan? Atau ada kesalahpahaman di antara kita? Nyonya Perkins ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi. Ini, Ace berpura-pura merasa ragu, seakan sedang dalam sebuah dilema. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tuan Remington, katakan saja. Nyonya Perkins bukan orang asing. Aku selalu menganggapnya seperti nenekku sendiri. Jadi, katakan saja semuanya demi saya. Hawk yang terdengar serius membuat Nyonya Perkins senang mendengarnya. Baiklah. Sebenarnya, grup Acton telah mempertimbangkan perusahaan Perkins dengan seksama. Kalian memang sangat sempurna untuk bekerja sama dengan kami, tetapi hal yang paling penting dalam berbisnis adalah integritas dan reputasi. Saya mendengar keluarga Perkins memiliki reputasi yang buruk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang karena peristiwa 2 tahun yang lalu. Andaikan grup Acton berkolaborasi dengan perusahaan Perkins, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk pada citra perusahaan grup Acton. Ace berdeham lembut ketika dia berkata dengan penuh arti. Nyonya Perkins sedikit terkejut ketika mendengarnya. Tentu saja, kejadian yang terjadi 2 tahun lalu adalah ketika keluarga Perkins tetap mempertahankan Sean. Setelah kejadian itu, reputasi Nora sangat terpengaruh, dan citra keluarga Perkins juga menjadi buruk. Ternyata grup Acton juga terpengaruh oleh masalah ini. Saat Hawk mengatakan hal itu sebelumnya, Nyonya Perkins belum sepenuhnya yakin. Tapi sekarang, Ace, seorang anggota eksekutif senior grup Acton, telah mengatakannya sendiri. Jadi, mana mungkin salah? Benar saja. Ini karena Sean. Sean telah menyebabkan kerugian pada keluarga Perkins. Tuan Remington, sebenarnya itu juga bukan kemauan keluarga kami. Ceritanya cukup rumit. Jadi bagaimana jika begini? Bisakah Anda mempertemukan Tuan Garner dengan kami? Kemudian keluarga Perkins akan memutuskan hubungan dengan Sean di depan beliau. Hawk mengerutkan dengan sengaja. Kemudian dia melihat Ace seperti yang dia sarankan.